Kembali lagi dengan saya Haikal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu trial balance. Trial balance adalah semua akun-akun yang ada pada buku besar nanti akan diposting pada trial balance supaya nanti debit dan kreditnya balance. Apa itu balance? Balance adalah seimbang. Saya akan menjelaskan mengenai bukti memorial. Bukti memorial adalah untuk menyesuaikan harga awal bulan dengan akhir bulan. Yang itu bukti yang kedua, persediaan barang dagang sama dengan kartu persediaan. Persediaan supplies yang terpakai 1.300.000. Bukti yang ketiga, dari rekening koran per 31 Desember 2024 yang diterima perusahaan, pendapatan bunga bank 7 juta, beban administrasi 250.000. Bukti yang keempat, cadangan rugian piutang ditaksir 5% dari saldo piutang. Bukti yang kelima, penyusutan aktiva berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan, building 5%, equipment pun 5%. Bukti yang keenam, diketahui neraca saldo fed-in 2.563.000 dan fed-out 9.614.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian dari bukti memorial tadi. Yang pertama tanggal 31 Desember supplies, yaitu karena di memorial sudah dijelaskan mengenai yang terpakai 1.300.000, maka kita mencatat yang tersisa. Untuk akunnya, supplies expense bertambah di debit 1 juta, supplies berkurang 1 juta di kredit. Untuk pendapatan bunga bank, yaitu akunnya cash bertambah 7 juta di debit, interest income bertambah di kredit 7 juta, yaitu pendapatan bunga bank. Yang ketiga yaitu beban administrasi bank. Bank service charge bertambah 250 di debit, cash berkurang di kredit karena kita membayar beban administrasi bank. Selanjutnya, cadangan kerugian piutang ditaksir 5% dari saldo piutang. Maka saldo piutang yang ada di trial balance kita kali dengan 5%. Ketika sudah mendapatkan hasilnya, maka kita tambahkan dengan allowance, yaitu jumlahnya 1.083.450 perak. Untuk akunnya yaitu bad debt expense bertambah di debit 1.083.450 perak. Allowance for doubtful debt bertambah di kredit 1.083.450 perak. Selanjutnya, penyusutan building. Dari harga pada trial balance kita kali 5%, maka kita akan mendapatkan hasilnya 3 juta. Maka untuk akunnya depreciation expense building bertambah 3 juta di debit, accumulated depreciation building bertambah di kredit 3 juta. Selanjutnya yaitu penyusutan peralatan. Saldo peralatan di trial balance kita kali dengan 5%, maka untuk hasilnya 785.000. Untuk akunnya depreciation expense equipment bertambah di debit, accumulated depreciation equipment bertambah di kredit. Penyesuaian yang terakhir yaitu pajak. Diketahui neraca saldo fed-in 2.563.000 dan fed-out 9.614.000. Maka kita akan menutup fed-out di debit, fed-in di kredit. Dan untuk selisihnya income tax payable di kredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rekening koran. Apa sih kegunaan rekening koran? Kegunaan rekening koran untuk mengetahui apa saja sih yang mempengaruhi kas kita pada awal bulan sampai dengan akhir bulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi bank. Apa sih kegunaan rekonsiliasi bank? Kegunaan rekonsiliasi bank untuk membalanskan pencatatan di bank dan pencatatan di perusahaan karena takut terjadinya suatu kesalahan dalam pencatatan bank dan perusahaan atau kekeliruan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai worksheet. Di dalam worksheet ada trial balance, adjustment,
adjusted trial balance, income statement, dan balance. Langkah pertama, posting semua akun-akun yang ada pada trial balance. Langkah yang kedua, posting semua akun-akun yang ada pada adjustment. Kurangkan yang mempengaruhi trial balance dan adjustment, nanti akan mendapatkan adjusted trial balance. Contohnya pada allowance, for debt, full debt. Saldo awalnya dikredit pada trial balance 4 juta dan adjustment 1.083.450 perak dikredit. Maka kita tambahkan keduanya, maka kita akan mendapatkan hasilnya pada adjusted trial balance yaitu 5.083.450. Maka begitu seterusnya untuk mendapatkan hasil dari adjusted trial balance. Selanjutnya income statement. Income statement adalah untuk menghitung apakah kita mendapatkan laba atau rugi. Untuk debit, maka kita akan memasukkan beban-beban yang bersangkutan pada transaksi dari awal bulan sampai akhir bulan. Untuk kredit, isinya yaitu pendapatan. Selanjutnya balance, maka kita akan mencatat akun-akun yang tidak masuk ke dalam income statement, yaitu kode 1, 2, dan 3. Pada video selanjutnya, saya akan menjelaskan pelaporan dan penutupan.